Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Netizen pecinta kebaikan dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Dikarenakan syaitan selalu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, sesungguhnya dia syaitan, ya'muru bil fahsya'i wal munkar, yakni mengajak, menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar merupakan perbuatan sebagai sarana yang akan menjerumuskan manusia ke dalam lembah penderitaan. Maka dari itu, netizen pecinta kebaikan yang dimana saja, setan selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Perbuatan keji adalah perbuatan yang berkaitan dengan naluri manusia. Salah satu contohnya adalah perbuatan keji itu adalah yakni perbuatan zina. Itu adalah perbuatan keji, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan naluri manusia. Sementara perbuatan mungkar adalah perbuatan yang berkaitan dengan pembangkangan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, itulah perangkap syaitan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Jadi setan itu memberikan rayuan-rayuan yang bersifat dengan kesenangan, keasyikan. Tetapi semuanya itu adalah bersifat semu yang nantinya akan terjerumus kepada lembah kesengsaraan, lembah penderitaan dari dunia ini sampai dengan akhirat. Salah satu cara setan menggoda, menjerumuskan manusia adalah, salah satunya adalah dengan cara minum khamr atau bermabuk-mabukan. Ini sudah dicontohkan si ahli ibadah ini yang bernama Barsiso. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, pandanganmu kepada Barsiso adalah keliru. Sesungguhnya aku, kata Allah, mempunyai pandangan lain, bahwasanya Barsiso walaupun dia beribadah taat kepadaku, kata Allah, tetapi dia meninggal dalam keadaan kufur dan dia masuk ke dalam neraka. Firman Allah ini didengar oleh iblis laknatullah. Maka iblis atau setan sudah tahu bagaimana cara untuk menggoda Barsiso. Maka didatangilah Barsiso oleh iblis itu dengan menyamar sebagai seorang pemuda yang ahli ibadah. Lalu ketika datang di majelis itu, Barsiso bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, ada apakah ke sini? Lalu jawab oleh pemuda itu bahwasanya saya akan membantu Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Barsiso bahwasanya ibadah saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak mundur, tetap dia akan menggoda Barsiso. Pemuda tadi
yang merupakan samaran daripada iblis itu beriktikaf di pondoknya selama 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur, beribadah terus kepada Allah, sehingga membuat kagum Barsisoh. Lalu Barsisoh bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, kenapa begitu hebat ibadahmu kepada Allah sehingga 3 hari 3 malam engkau tidak makan, tidak minum? Lalu dijawab oleh pemuda tersebut bahwasanya saya pernah melaksanakan suatu perbuatan maksiat. Maka dengan perbuatan maksiat itu saya ingat kepada Allah, mengingat dosa-dosa itu, sehingga lupa akan tidur dan makan. Barsisoh merasa ingin beribadahnya seperti pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut memberikan saran, memberikan arahan kepada Barsisoh bahwasanya kalau kamu ingin ibadah seperti saya, berbuatlah maksiat. Lalu kamu bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni. Lalu bagaimana caranya, kata Barsisoh? Lalu iblis memberikan cara, kamu harus berzina. Lalu dijawab oleh Barsisoh, tidak, bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilarang, saya tidak mau. Tetapi iblis tidak mau mundur, terus menggoda, merayu Barsisoh. Kalau begitu kamu mabuk saja. Lalu dijawab oleh Barsisoh, tetap bahwa perbuatan mabuk atau berminum minuman khamr itu ada perbuatan dosa. Tetapi iblis masih terus merayu, tidak apa-apa kalau sedikit, cobalah, katanya, kata iblis. Maka akhirnya Barsisoh merasa ingin sekali melakukan perbuatan itu, sehingga diberikan oleh iblis petunjuk di mana saya harus mau lakukan perbuatan itu. Lalu kalau zaman sekarang iblis memberikan Sherlock, tempat lokasi yang untuk minum minuman itu. Dengan mabuk berat, lalu Barsisoh melihat penjaga minuman itu seorang wanita yang cantik, langsing, sehingga dia tergoda dan akhirnya dia berzina dengan dia. Setelah berzina dia merasa bersalah, lalu ingin melenyapkan wanita tersebut, sehingga dibunuhlah wanita tersebut oleh Barsisoh. Kenapa? Karena merasa bahwasanya dia berbuat dosa dan mau menghilangkan jejak. Setelah itu datanglah iblis menyamar sebagai suami daripada pelayan tersebut, lalu menangkap Barsisoh dan melaporkan kepada tokoh masyarakat dan juga hakim, sehingga Barsisoh dihukum jilid 80 kali karena melakukan suatu perbuatan minum minuman khamr atau bermabuk-mabukan, dan 100 kali jilidan yaitu karena dia berzina, dan yang ketiga adalah dia disalib. Ketika disalib, lalu Barsisoh didatangi oleh pemuda tersebut, lalu berkata, bagaimana kabarnya? Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan yang sangat berdosa besar sehingga saya seperti ini. Lalu oleh iblis disampaikan bahwasanya saya bisa menyelamatkanmu. Caranya apa? Caranya kamu harus menyembah kepadaku, bersujud kepadaku, kata iblis. Bagaimana saya harus menyembah dan menyembahmu, bersujud kepadamu, sementara saya disalib? Hanya dengan isyarat saja, berarti kamu sudah sujud kepadaku. Lalu Barsisoh bersujud kepada iblis dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Akhirnya Barsisoh meninggal dalam keadaan kafir dan su'ul khotimah, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh naudzubillah min dzalik. Mabuk-mabukan, berjudi, mengundi nasib itu rizsun min amali syaiton. Maka jauhilah, karena insya Allah kalau kamu menjauhi perbuatan itu, kamu akan beruntung. Yang terakhir bahwasanya bahaya daripada minuman keras ini, keluarga menjadi cerai-berai. Dan Allah melalui nabinya bersabda bahwasanya tidak akan masuk surga bagi orang mudminal khamri, yaitu bagi orang-orang yang pemabuk. Maka dari itu, agar kita mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka jauhilah satu ini. Mari kita hindari, kita jauhi perbuatan setan. Insya Allah kita akan selamat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jala Sepa Jaya Mahe.